Saya percaya pujiannya dinaikkan, memberikan kelegaan bagi setiap mereka memuji dari dalam hati dan dengan segenap rohnya. Dan biarlah sekarang kita akan sama-sama mendengarkan firman yang akan ditaburkan oleh seorang hamba Tuhan. Dan biarlah firman ini tertanam, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan saudara-saudari. Jadi mari persiapkan diri kita untuk kita sama-sama mendengarkan firman yang tidak berubah, namun mengubahkan hidupmu. Mari, saya undang hambanya, Pastor William Ho, untuk menaburkan firman yang tidak berubah, namun mengubahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari dengarkan. Shalom. Shalom semuanya, apa kabar? Saya percaya saudara-saudari di rumah pasti dalam keadaan baik-baik saja. Dan saya percaya bahwasannya kasih Kristus selalu ada di tengah-tengah keluarga kita. Amin. Oke. Sejak kapan saya jadi pastor, Bapak WL? Itu julukan yang baru. Oke. Hari ini mungkin teman-teman semua udah tahu tema khotbahnya, jangan sampai kita salah fokus. Oke? Salah fokus. Kenapa kita jangan sampai salah fokus? Karena saya melihat ada beberapa daripada umat-umat pemenang di luar sana, saya percaya di sini nggak ada, itu mengalami sebuah perdebatan di masa-masa pandemik ini. Ada perdebatan mengenai inilah, mengenai itulah. Tapi oke lah, sekarang kita balik lagi ke fokus yang Tuhan mau. Kenapa saya bilang, yuk kita jangan sampai salah fokus. Kita baca dulu firman Tuhan di Yohanes 2 ayat 13 sampai 16. Jadi yang udah mulai keluar rel, firman ini nih. Firman ini kenapa saya bagikan? Ya begitu. Perikopnya, kalau yang di rumah pakai Bible manual, itu ada perikopnya. Perikopnya, Yesus menyucikan bait Allah. Jadi Yesus datang ke bait Allah dan memperbaiki relnya, yang dia udah keluar rel, dikembalikan. Oke, kita baca sama-sama. Ayat yang ke-13. 1, 2, 3. Ketika hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati. Dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci, dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Oke, tempat berjualan. Ini bukan berjualan secara lahiriah ya teman-teman. Jadi bukan berjualan dalam arti kata, wah kan gereja berarti kalau gitu nggak boleh jual makanan, jual minum. Enggak. Jual makanan dan minuman itu kebutuhan kita secara lahiriah. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi kenapa saya mau bilang, kenapa di firman ini Tuhan Yesus datang menyucikan bait Allah? Kok menyucikan bait Allah dengan cara mengusir para pedagang? Nah, menarik kan? Pedagang yang dimaksud di sini itu pedagang apa? Mari kita kupas sama-sama, kita belajar sama-sama. Apa sih itu bait Allah? Sebelum kita jauh melebar, kita sama-sama cari tahu dulu bait Allah itu apa. Di ayat yang ke-21, jelas tertulis,
Oke, kita baca sama-sama. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Oke, teman-teman. Tuhan Yesus datang ke bait Allah pada saat itu. Dia mau menyucikan bait suci. Bait Allah. Yang notabene-nya itu adalah tubuhnya sendiri. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus digambarkan secara rohani, yaitu bait Allah lahiriahnya. Kenapa harus disucikan? Karena di sana terjadi ada sebuah jual beli. Kalau kita perhatikan, ada pedagang di situ. Pedagang itu ngapain sih? Pedagang mau cari untung. Pedagang mau cari untung. Dan kalau kita sama-sama gali lagi, kalau secara fisik itu adalah bait Allah, secara rohani adalah tubuh Kristus, berarti Tuhan Yesus datang ke bait Allah itu untuk menyucikan bait Allah yang secara fisik yang sudah keluar daripada jalur. Kenapa saya berani yakin bahwa Yesus datang untuk, yuk balik lagi dong ke tracknya. Ini bait Allahnya udah melenceng nih. Kok? Terus kenapa harus dibubarkan semua yang berdagang-perdagang itu? Karena pada dasarnya tubuh Kristus itu tidak bisa dibayar dengan apapun. Terus gak bisa dibayar dengan apapun. Pengorbanan dia itu luar biasa, teman-teman. Luar biasa. Tuhan Yesus marah itu secara fisik karena dia meragukan bahwa kok ada yang mengambil keuntungan dari apa yang seharusnya digunakan untuk membangun jemaat. Nah, di situ Tuhan Yesus marah secara lahiriah. Tapi karena di ayatnya yang ke-21 di situ dijelaskan bahwa itu karena bait Allah itu karena tubuhnya sendiri. Berarti jelas bahwa bait Allah pada saat itu ada fokus yang melenceng daripada tujuan bait Allah itu sendiri. Bait Allah itu apa lagi sih? Kita buka di Korintus. 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. Oke, sudah ayat dah. Kita baca sama-sama. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah ialah kamu. Kita semua ini adalah bait Allah. Di dalam kita semua ada bait Allah. Tapi kalau di dalam kita ada transaksional, ada keuntungan yang kita mau ambil. Nah, ini kalau udah bicara untung nih, sedikit-sedikit pasti ada pertanyaan nih. Waduh, untung apa nih yang dimaksud nih? Jadi gue ke gereja gak boleh berteman sama orang. Gue ke gereja gak boleh nawarin ini. No, teman-teman. Itu bukan poin yang saya mau garis bawahi di sini. Yang saya mau garis bawahi di sini adalah bait Allah secara rohani. Itu tubuh Kristus. Kalau tubuh Kristus sudah ada di dalam diri kita, pribadi lepas pribadi, dan kita menggunakan hal transaksional. Apa sih transaksional? Nah, ini menarik. Ini menarik. Kenapa? Karena belakangan ini mungkin teman-teman ada mendengar di luar sana, mungkin kita sesama domba, sesama umat pilihannya, ada yang bertukar pikiran,
Saya lebih suka pakai bahasa bertukar pikiran ya, karena saya nggak suka sebenarnya firman Tuhan itu diperdebatkan, karena firman Tuhan itu bukan untuk diperdebatkan. Firman Tuhan itu harus saling melengkapi. Jadi mungkin yang saya lihat itu adalah mereka saling mendiskusikannya. Firman Allah sedang didiskusikan. Apa sih yang didiskusikan? Mulai dari perpuluhan, mulai dari persembahan khusus, mulai dari persembahan. Ada yang merasa kok lagi masa-masa seperti ini kita masih dimintain persembahan. Oh, ada. Ada juga yang sebagian, loh, justru karena kita harus memberikan persembahan. Nah, ini transaksional yang saya maksud di sini adalah jangan sampai kita salah fokus. Bukan apa yang kita berikan secara materi kepada rumah Tuhan yang menjadikan kita selamat sampai dengan saat ini. Kita bisa saat ini sehat, kita saat ini bisa bersuka cita, memiliki damai sejahtera. Teman-teman mesti ingat, itu adalah kasih dan anugerah Tuhan yang dilimpahkan bagi kita. Karena saya ada lihat orang, saya tahu dia orang percaya, saya tahu dia juga cukup aktif dalam kegiatan rohani. Saya tidak bilang dia salah, saya nggak bilang dia juga keliru, tapi kok ya apa yang saya lihat itu di hati saya kurang menjadi rema. Kenapa? Karena pada saat kondisi seperti ini, saya tahu kondisi yang nggak mudah, kondisi yang benar-benar penuh dengan sukacita, damai sejahtera ya. Kita harus selalu tersenyum, amin. Jadi kondisi seperti ini dialami bukan cuman orang-orang yang tidak kenal Kristus. Dan bukan juga orang-orang yang hanya mengenal Kristus. Jadi kalau kita bersyukur kepada Tuhan, bersyukur pasti, kita harus selalu bersyukur. Tapi kalau kita bersyukur atas apa yang sudah kita berikan, itu menjadi berkat yang dicurahkan kepada Tuhan, hati-hati. Kenapa saya bilang hati-hati? Jangan sampai fokus kita itu kepada apa yang kita beri kepada Tuhan, lalu kita terima sekarang ini karena, oh ya itu karena gue rajin bayar perpuluhan. Oh ya itu karena persembahan gue besar, makanya gue sampai saat ini aman-aman aja. Saya percaya di sini nggak ada. Saya percaya di sini nggak ada. Teman-teman, jangan sampai jadikan bait Allah yang ada di dalam diri kita ini sebagai hubungan yang transaksional. Nah, kalau kayak gitu, oh berarti apa yang disampaikan Bapak William ini sependapat bahwa oh gereja kan nggak perlu dong kalau gitu persembahan dan perpuluhan, ya kan? Itu kan yang suka menjadi hot issue di gereja manapun, pasti itu menjadi hot issue. Tapi saya percaya, kenapa saya mau bahas ini hari ini? Ya jangan sampai kita fokus kita pada apa yang Tuhan percayakan kita kelola, lalu kita kembalikan, dan itu menjadi tolak ukur kita. Kok kita saat ini masih diberkati, kok saat ini kita masih bisa damai sejahtera dan sukacita karena materi. Ya, jangan sampai kita fokus ke sana, karena bait Allah pada zaman dahulu 2000 tahun yang lalu sempat salah fokus. Nah, Tuhan Yesus datang untuk menyucikannya kembali. Kita buka Matius 23 ayat 23.
Oke, kita baca sama-sama. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Teman-teman, di akhir firman ini diingatkan bahwa jangan sampai kita mengabaikan kedua hal tersebut. Kita harus tetap melakukannya. Kasih, keadilan, kesetiaan. Kadang-kadang kita suka lupa. Kadang-kadang kita merasa, saya sudah melakukan apa yang menjadi bagian saya. Ya wes lah, sudah. Ya sudah. Saya sudah memberikan kok apa yang menjadi kewajiban dan apa yang sesuai dengan firman. Saya sudah berikan. Saat-saat sekarang kita harus action, kita harus lebih banyak melakukan, memberkati orang sekeliling kita. Yes, itu baik, itu sangat baik. Itu sangat baik adanya. Tapi jangan lupa, sikap hati kita harus ada kasih, harus ada keadilan, harus ada kesetiaan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena berkat yang kita terima di firman kita baca itu adalah hasil panen pada saat itu. Persepuluhan yang kita kembalikan. Tapi hati kita tidak ada belas kasihan, tidak ada kesetiaan, tidak ada keadilan. Buat apa? Itu gak berkenan kok di mata Tuhan. Bukan berarti kamu, wah saya perpuluhan, sudah 30 tahun saya perpuluhan, tidak pernah terhenti-hentikan. Ya, bukan materi yang Tuhan mau nilai. Bukan materi yang Tuhan mau nilai. Saya ingat satu cerita, saya pernah ngobrol sama salah satu youth leader di gereja di mana saya bertumbuh, di Gerbang Pujian Ministry. Kita lagi ngobrol-ngobrol, ditanya, "Kok, perpuluhan itu menurut Koko gimana sih?" Nah ini menarik. Kalau udah ditanya perpuluhan itu gimana, terkadang memang kita harus serba salah nih, serba salah. Kenapa saya bilang serba salah? Kalau kita bilang perpuluhan wajib, terkesannya lu harus banyak dong kasih ke gereja gitu. Tapi kalau kita bilang gak wajib, ya memang pada dasarnya gak wajib. Tapi secara tidak langsung, perpuluhan itu adalah sesuatu yang sudah diwajibkan di firman Tuhan. Kenapa saya bilang seperti itu? Kita boleh buka di Matius 6 ayat 1 sampai 4. Oke, kita baca sama-sama. Perikopnya hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu. Seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong. Supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya.
Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Firman ini Tuhan sendiri yang ngomong. Dan Tuhan Yesus, saya percaya, datang ke bumi bukan untuk meniadakan Taurat. Tapi Tuhan Yesus menggenapi apa yang sudah ditulis. Dan dari awal firman ini dituliskan, ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Berarti kewajiban agamanya harus dilakukan nggak? Kewajiban agama harus kita lakukan. Tapi apakah itu menjadikan sebuah tuntutan? Saya rasa enggak. Kenapa saya rasa enggak? Bukan materi. Kita lagi bahas materi nih ya. Bukan materi. Apa sih persembahan yang kita bisa berikan selain daripada materi? Anugerah yang Tuhan kasih ke kita apa sih? Seperti contohnya Bapak Dani yang tadi memimpin kita dengan benar-benar berapi-api. Itu anugerah yang Tuhan kasih kok. Dia bisa bernyanyi. Dia bisa menjadi worship leader. Dia menggunakan apa yang dianugerahkan Tuhan kepadanya untuk memberkati setiap daripada kita, untuk mempermuliakan nama Tuhan. So, perpuluhan gak semena-mena itu semua berbau materi. Tapi apa yang harus kita berikan? Yes, kita harus berikan. Kita harus berikan yang terbaik. Kita harus berikan yang terbaik kepada Bapa kita yang di surga. Jadi perpuluhan itu wajib gak sih? Perlu gak sih? Kalau menurut pandangan saya, kita harus tetap menjalankan kewajiban agama kita. Tapi dengan hati yang benar. Dengan fokus yang tepat. Jangan sampai apa yang kita lakukan menjadi sesuatu transaksional. Itu Tuhan tidak berkenan. Karena, kenapa saya bisa bilang seperti itu? Yang disediakan di bait Allah pada saat itu adalah lembu, kambing domba, burung merpati. Notabene-nya digunakan untuk persembahan, korban bakaran. Ya kan? Tapi secara roh, bait Allah itu dilambangkan sebagai tubuh Kristus itu sendiri. Apa sih yang Tuhan mau dari kita? Bakar-bakaran apa sih yang Tuhan mau dari kita? Wangi-wangian apa sih yang Tuhan mau dari kita? Ucapan syukur. Bukan lembu, kambing, merpati, bahkan uang kita. Yang Tuhan mau adalah ucapan syukur yang kita panjatkan kepada Tuhan. Dan jangan lupa, yang harus kita bakar adalah kedagingan kita. Suka orang lupa. Kadang-kadang kedagingan kita masih pelihara. Kita masih berjuang melawan kedagingan, saya juga masih. Tapi kadang kedagingan kita bukan menjadi prioritas kita untuk kita bakar. Tapi kita melakukan transaksional sehingga ada yang merasa saya sudah menabur di gereja A. Saya sudah memberi untuk ini. Ya Tuhan, kenapa saya masih begini? Jangan sampai begitu teman-teman. Jangan sampai fokus kita salah. Tuhan mau kedagingan kita dibakar. Bakaran yang harum itu adalah ketika kita mengikis kesombongan kita, keegoisan kita, kemunafikan kita. Dan yang terakhir, keserakahan manusia. Manusia ini pada dasarnya diciptakan itu serakah, teman-teman. Saya nggak nunjuk orang, saya kadang itu manusia, saya juga manusia.
Semuanya mau, semuanya mau. Jadi sedikit cerita, saya pribadi itu suka kalau lihat ini pengen mau, pengen lihat ini pengen mau. Kalau kata istri saya udah beristri ternyata, kayak PDW gitu ya. Jadi kalau yang saya mau itu kudu. Nah, dengan adanya pandemik ini, menarik teman-teman, menarik. Keinginan ada nggak? Ada tetap. Terpenuhi nggak? Terpenuhi. Tapi caranya yang berbeda. Caranya berbeda. Kita harus nguras otak, kita harus mikir bagaimana ya caranya kita bisa buat dapat seperti ini. Bagaimana ya caranya kita mau create ini tapi tanpa harus untuk membeli atau apapun itulah. Jadi ya puji Tuhan, di sini kita semua dilatih. Kondisi seperti ini kita dilatih. Jadi menarik. Pengalaman ini menjadi pengalaman yang sangat menarik. Dan saya percaya teman-teman semua pasti punya kisahnya tersendiri. Kisah yang menyenangkannya, kisah yang serunya. Saya percaya teman-teman pasti punya. Lalu, bagaimana nih? Kok nggak menjawab yang tadi tentang persembahan dan perpuluhannya? Akhirnya saya menjawab salah satu youth leader di tempat ini. Saya jawab sederhana. Saya menganggap tempat saya bertumbuh di tempat ini, gereja lokal ini, adalah rumah. Adalah rumah. Kalau kita ada di dalam satu rumah, kita akan merasa apa? Nyaman. Kita akan merasa nyaman. Apapun itu keadaannya, saya merasa nyaman. Yang kedua, saya merasa aman. Nyaman dan aman. Yang ketiga, terkadang rumah, kalau rumah kita tinggal pasti kan kadang rumah ada yang lampunya mati, bohlamnya. Tapi kalau rumah kita sendiri, kita ganti sendiri, apa kita telepon teman kita, bro, lu lagi ngapain? Datang dong ke rumah gue, ngapain? Gantiin lampu rumah gue. Gak mungkin ya. Bahasanya sense of belonging. Sense of belonging atas tempat ini. Dan yang keempat, kita teman-teman, saya percaya yang di rumah semua pasti pernah berlibur. Berlibur kemana-mana pasti pernah. Dan pasti teman-teman juga pernah pergi berlibur ke satu tempat yang, waduh ini tempat bagus banget. Banget. Gue pengen balik lagi, ini tempat bagus banget. Tapi, sesampainya teman-teman semua kembali ke rumah teman-teman sendiri, bagaimana rasanya? The best ya, rumah lebih nyaman daripada tempat liburan ya. Kagak mahal ya, makan murah semua. Rumah masak sendiri ya kan. Terus yang terakhir, paling penting. Rumah pasti ada kebutuhan. Rumah pasti ada keperluan. Jadi kalau ditanya, persembahan dan perpuluhan penting gak sih? Kita balik lagi, kita baca lagi. Apa yang dimaksud dengan perpuluhan? Fungsinya perpuluhan itu apa? Gunanya perpuluhan itu untuk apa? Kalau kita sudah mengerti fungsinya perpuluhan untuk apa, kita tahu perannya perpuluhan itu gunanya untuk apa. Saya rasa perpuluhan, persembahan, apapun itu bentuknya, bukan menjadi suatu hal yang indah untuk kita diskusikan. Karena kita sudah tahu apa manfaatnya. Manfaat bukan bagi kita ya, hati-hati. Jangan salah fokus. Nah itu yang kadang-kadang orang, oh iya gue udah tahu nih fungsinya. Ada ayatnya, berlipat ganda. Kita 100 kali lipat ganda ya. Aduh. Membukakan tingkat langit. Haleluya. Itu bonus teman-teman. Itu semua bonus. Tapi yang terutama yang Tuhan mau
kita adalah diri kita, hati kita, tubuh kita, di mana roh Allah itu sendiri ada bersama dengan kita. Tuhan mau menyucikan kita. Tuhan mau kikis semua kedagingan kita. Jadi itu bukan persoalan materi yang kita kasih atau besar kecilnya. Karena orang yang belum kenal Kristus juga saya lihat ada kok yang diberkati dalam kondisi-kondisi seperti ini. Lalu apa bedanya? Ada bedanya satu. Orang yang di dalam Kristus, dia tahu bagaimana harus mengucap syukur. Orang yang di dalam Kristus, dia tahu bagaimana cara untuk menjadi teladan bagi sesamanya. That's the difference. Kita buka firman Tuhan di Markus 12 ayat 41 sampai 44. Markus 12 ayat 41 sampai 44. Oke. Kita baca sama-sama. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberikan jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Luar biasa ya teman-teman. Masih ada gak sih orang-orang seperti ini? Masih. Banyak. Sangat banyak. Sangat banyak. Di saat materi udah gak bisa, tenaga dia curahkan. Banyak. Sangat banyak. Jadi gak semuanya dapat kita ukur dengan materi. Kenapa hal ini menggelitik saya? Karena jujur saya waktu ngelihatnya kata-katanya, lihat ini persembahan perpuluhan dan persembahan buah sulung saya tidak pernah sia-sia. Wow, pas saya baca kayak wow, menggelitik dan menarik menurut saya. For me, yes. Dia nggak salah. Tapi buat saya, untuk teman-teman kita yang belum mengenal Kristus, jangan sampai mereka salah fokus. Karena jangan sampai dipikir, oh, umat percaya itu caranya begitu toh. Yang penting beri banyak, dapat banyak. Kita bukan dukun lipat ganda uang. Jangan sampai fokusnya salah. Semua balik lagi itu anugerah dan kasih karunia dari Tuhan. Tapi ya saya nggak bisa bilang itu salah. Tapi saya perlu garis bawahi bahwa fokus kita jangan sampai terhadap materi. Karena materi itu semata. Hanya sementara. Lalu apa sih yang harusnya kita lakukan sekarang ini? Apa sih yang harus kita lakukan sekarang ini? Kalau ditanya apa yang harus kita lakukan sekarang ini, saya ingat tahun lalu gereja kita merayakan acara Natal dan Tuhan sendiri memberikan kita tema untuk kita kerjakan di tahun 2020, yaitu gembalakanlah dombaku. Tuhan dengan jelas berbicara bahwa Tuhan mau kita untuk menggembalakan domba-dombanya. Bagaimana cara menggembalakan domba-domba Tuhan?
Jadilah terang dan garam. Taburkanlah kasih setia, damai sejahtera, sukacita terhadap sesama kita. Kondisi-kondisi sekarang ini, orang yang dibutuhkan, saya rasa sehat aja udah puji Tuhan. Sehat aja udah puji Tuhan. Apalagi kalau dapat bonusnya. Nah, itu berbeda. Kalau bonusnya itu anugerah daripada Tuhan. Jadi sikap kita mesti kayak gimana sih? Teman-teman, jadi terang dan garam bagi sesama itu dibilang mudah. Ya enggak. Dibilang susah. Ya enggak juga. Bagi teman-teman kita di luar sana, saudara kita di seberang sana. Kalau kita lihat mereka selalu melihat kondisi seperti ini sebagai sebuah musibah. Karena kita tahu mereka sebentar lagi mau merayakan hari kebesaran mereka. Ya, tapi peran kita apa nih? Sebagai sepupu jauh. Peran kita apa nih? Ya, peran kita salah satunya adalah kita memberikan kasih setia kita kepada mereka. Kita berikan damai sejahtera dengan cara apa? Saya nggak bilang memberi di sini, tapi kita bisa berattitude lebih baik sebagai kita orang percaya. Kita bisa bersikap lebih normatif terhadap sesama kita. Karena kenapa? Tuhan mau kita mengembalakan domba-dombanya, tapi jangan lupa tujuan mulia Tuhan datang ke dunia ini untuk menjadikan seluruh bangsa itu murid. Jadi jangan lupa kita juga harus melakukan penginjilan bagi mereka. Dengan cara, ya, attitude kita baik. Dengan kita selalu bersuka cita. Dengan selalu kita ada bersama-sama dengan mereka. Jangan salah loh. Saya pernah dengar cerita, orang bertobat karena dia lihat orang itu gak pernah bersungut-sungut. Dia pengen tahu tipsnya apa. Ternyata pasti tanya tipsnya karena saya cuman ikutin apa yang Tuhan Yesus ajarin. Tuhan Yesus ajarin di mana? Di Alkitab. Dan ternyata pas orangnya baca, orangnya bertobat. Oh, luar biasa kan? Dan apalagi sekarang kita sedang melakukan live streaming. Teman-teman di rumah. Teman-teman dapat link yang dikirimin dari sekretariat. Teman-teman tinggal copy, paste, kirim ke saudara, keluarga, kerabat. Dan mungkin teman-teman juga yang di rumah lagi nonton live streaming sama keluarganya. Penginjilan kan? Kita memberikan sesuatu yang menenangkan jiwa. Nah, terus kalau untuk orang-orang yang udah percaya gimana nih? Untuk orang-orang yang sudah hidup di dalam Kristus gimana? Kita berkumpul, kita bersatu. Kita sama-sama saling menguatkan. Kita sama-sama saling berdoa. Saya tahu gak mudah bagi sebagian orang juga buat mengucap syukur belakangan ini. Ada sebagian orang yang saya tahu gak mudah untuk rasanya hanya bilang terima kasih. Nah, kita sebagai umat-umat pilihan, saya termasuk saudara-saudari semua yang di rumah, yuk kita sama-sama menjadi teladan yang Tuhan mau. Apa sih? Ya jadi terang dan garam lah bagi mereka. Gak selamanya materi itu bisa memuaskan seseorang. Tapi saya percaya, dengan karakter yang benar, dengan sikap hati yang benar, apabila kita menjamah orang tersebut, pasti mereka tahu
apa yang mereka rasakan. Dan mereka juga bisa tahu kita dapat itu semua dari mana. Karena Roh Kudus yang bekerja melalui kita untuk mereka. Amin. Mudah gak sih? Nah, pertanyaan lagi, mudah gak sih? Enggak. Gak akan mudah. Kenapa saya bilang gak akan mudah? Kita balik lagi ke Yohanes. Yohanes 2 ayat 17. Yohanes 2 ayat 17. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan. Rumahmu di sini yang dimaksud adalah bait suci. Bait suci yang dimaksud secara rohani adalah tubuh Kristus. Bait suci yang tertulis di sini, yang dimaksud di sini adalah kehidupan rohani kita, di mana roh Allah yang sudah ada di dalam kita. Kenapa? Di situ ditulis cinta untuk rumahmu menghanguskan. Teman-teman, untuk membakar kedagingan kita itu gak mudah. Di satu sisi, kita harus memperhatikan faktor-faktor sosial dalam memiliki sikap, dalam bersikap. Tapi di satu sisi kita juga harus menjadi pelaku firman. Tapi yang saya percaya, teman-teman di rumah semua, kalau teman-teman melakukan sesuai dengan kehendak firman Tuhan dan sesuai dengan buah pertobatan, saudara-saudari, apa yang saudara-saudari alami? Mungkin saudara-saudari dihina, mungkin saudara-saudari mengalami dikucilkan, mungkin saudara-saudari dijauhi karena perbedaan pendapat. Itu sudah diingatkan jauh-jauh 2000 tahun yang lalu. Karena begitu besarnya cinta Yesus Kristus terhadap bait suci, dia datang, dia obrak-abrik semuanya yang gak benar. Imam besar kepala, setahu saya pada saat itu sih yang saya baca, marah besar. Dan sehingga tidak lama kemudian Tuhan Yesus ditangkap. Jadi kalau mau berbuat benar, gampang apa susah? Gampang-gampang susah ya. Tapi lebih banyak elus dadanya. Gak apa-apa elus dada. Elus dada itu boleh. Dada sendiri tapi ya. Ya karena terkadang kita gak mudah untuk bisa berbuat adil. Saya sendiri juga masih belajar. Gak mudah juga bagi kita untuk mengikis kesombongan. Saya sendiri juga. Gak mudah kita juga untuk mengikis keangkuhan. Yang terkadang saya suka ditegur sama pasangan saya. Padahal saya pikir kayaknya biasa aja, cuman ternyata saya sombong. Ternyata saya sombong. Nah kalau cowok tuh sombongnya sering diuji, seringnya di mana sih? Di jalanan kadang-kadang. Apalagi kadang kalau lagi macet. Makanya puji Tuhan, bersyukurlah kalian semua yang mengendarai kendaraan pada saat PSBB. Karena jalanan begitu plong, lancar, tidak ada yang berhenti mendadak. Karena tidak ada yang mengantri di pinggir jalan. Jadi itu Tuhan, saya bersyukur. Saya harus bersyukur dengan kondisi seperti ini. Kenapa? Ya itu, saya pelan-pelan mulai mengikis keangkuhan di jalan raya. Ya kadang-kadang kita lagi bawa mobil, tiba-tiba ada angkot berhenti. Karena yang di ujung seberang jalan ada yang manggil, dia berhentinya di seberang sini ya kan. Ya kita elus dada. Luar biasa. Ikut Tuhan itu luar biasa. Kenapa saya pilih tema khotbah hari ini tuh jangan sampai kita salah fokus. Karena jujur saya cukup sedih. Karena memang
ada beberapa tempat, saya nggak bisa bilang di mana, yang memang sering membawakan materi-materi khotbah bahwa memang khotbah mengenai persembahan puluhan dan lain-lain. Saya cuma bilang sedih, saya nggak bilang mereka salah. Mereka juga memberitakan firman yang benar karena firman Tuhan memang menganjurkan seperti itu. Tapi saya mendorong saudara-saudari untuk lebih lagi memberikan yang terbaik buat Tuhan. Teman-teman beriin yang terbaik buat Tuhan, nggak cuman teman-teman main gitar, nyanyi, bawa firman, nggak. Teman-teman berbuat baik aja. Baik dalam arti kata apa? Positive thinking aja ke orang. Memiliki aura yang baik aja ke orang. Itu udah persembahan yang engkau berikan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Yang Tuhan mau itu apa sih? Namanya dipermuliakan kok. Makanya kadang saya punya satu teman saya ini menarik. Puji Tuhan dia sudah berubah. Dia dulu tuh suka kalau lagi emosi itu marahnya sampai sama ratusan orang bayangkan. Ratusan orang dia marah. Kenapa saya bisa bilang ratusan? Karena dia marahnya di sosial media. Jadi secara langsung dia marah ke ratusan orang. Kan kasihan gitu orang-orang yang nggak tahu apa-apa kena semprot sama dia kan. Tapi puji Tuhan dia sudah berubah. Itu teman baik saya. Teman baik saya. Puji Tuhan, dia sudah tahu karena kita juga sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar. Bagaimana kita sama-sama belajar? Ya di saat saya melakukan kesalahan, dia ingetin saya. Di saat saya melihat ada kekeliruan, saya juga ingat nasehatin dia. Karena kita sesama umat percaya. Tuhan menghimbau kita untuk saling menasehati kok. Nasehati dengan 4 mata. 4 mata kalau nggak ketemu baru bawa saksi. Tapi jangan kita nasihatinya dengan langsung ke ratusan orang karena kasihan 99 orang yang lain nggak tahu apa-apa. Jadi yang saya mau sampaikan jangan sampai kita menjadi tawar. Kita nggak lagi jadi garam dan kita nggak lagi jadi terang. Karena kita nggak tahu. Orang ngelihat kita karena kita, atau orang ngelihat kita karena memang Roh Kudus yang ada dalam kita. Tapi kalau orang melihat kita karena Roh Kudus yang ada di dalam kita, bisa dibayangkan. Tindakan kita membuat Roh Kudus itu yang menjadi saudara-saudari jawab sendiri. Ya, nggak mudah bagi kita semua buat menjalani ini masa-masa pandemik corona. Tapi saya percaya teman-teman semua di rumah memiliki sukacitanya pribadi lepas pribadi. Dan jangan lupa bagikan sukacita itu ke teman-teman sekitar. Kenapa? Karena itu salah satu langkah saudara-saudari menabur pada ladang yang Tuhan sedang sediakan. Karena kita nggak tahu kapan bibit yang saudara-saudari tabur akan saudara-saudari tuai. Yang saya bicarakan tuai di sini bukan materi, tapi jiwa. Jiwa yang Tuhan percayakan untuk saudara-saudari bawa kepada Kristus. Bukan ke gereja ya. Ke gereja tempatnya, tapi kepada Kristus itu tujuannya. Jadi jangan sampai kita salah fokus. Yes, kita masih hidup di dunia. Materi itu perlu. Gereja perlu persembahan? Perlu. Tapi apakah persembahan itu harus ditonjolkan? Ya, itu balik lagi kebijakan tempatnya masing-masing. Saya nggak pernah bilang itu salah, karena itu firman Tuhan juga. Tapi saya mau kita semua memiliki sikap hati yang tepat. Bahwa fokus kita adalah Kristus. Kalau kita fokusnya sudah benar,
Seperti yang tadi firmannya, multimedia boleh bantu yang tentang janda memberi di Markus 12 ya. Yang di ayatnya yang ke-42. Ya. Lalu datanglah seorang janda yang miskin. Ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Bayangkan, ada orang kaya memberi banyak. Tapi ada orang yang memiliki seluruh kemampuan yang dia punya. Gak perlu banyak. Tapi Tuhan Yesus berkenan. Tuhan Yesus berkenan. Karena wanita janda ini saya yakin dan percaya. Dengan hati dia memberi. Bukan dengan tangan. Amin. Last but not least. Yang terakhir tapi tidak mengakhiri acara kita hari ini. Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Para pemain musik, WL dan singer boleh bersiap. Yesaya 41 ayat 10 kita baca sama-sama. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan. Bahkan aku menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Amin. Saya percaya, saudara dan saya semua di rumah, kita terkadang bisa merasa takut. Kita kadang bisa merasa bimbang. Kita terkadang bisa merasa, it's not me. Itu bukan saya lah. Ini bukan tugas saya lah untuk saya menginjili orang ini. Ini bukan tugas saya lah untuk menjadi terang bagi mereka. No. Teman-teman jangan takut, jangan bimbang. Just go for it. Jalanin aja. Karena kenapa? Tangan Tuhan yang ada dengan kuat gagah menopang saudara-saudari. Bukan kita lagi, tapi Yesus yang ada di dalam kita. Roh Kudus yang ada di dalam kita, Bapa sendiri yang ada di dalam kita, yang berjalan beriringan bersama-sama dengan kita. Mari kita angkat satu pujian. Ini pujian selalu ingetin saya bahwa kita harus terus bekerja bagi kemuliaan Tuhan dimanapun kita berada, kapanpun, sampai selama-lamanya. Ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu yang memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah
mereka dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Bapak Yesus Roh Kudus, saya percaya Tuhan bahwasannya apa yang telah disampaikan itu untuk mempermuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang sembunyikan hamba-Mu ini di belakang salib-Mu ya Bapa. Dan biar kiranya Bapa, bagi semua yang mendengar Bapa, Engkau berikan hati-Mu ya Bapa. Engkau berikan hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan ya Bapa. Engkau berikan mata-Mu ya Bapa, yang melihat seluruh orang-orang yang ada di sekitarnya adalah tuaian bagi-Mu ya Bapa. Dan biar kiranya ya Bapa, jadikan mereka terang dan garam bagi dunia ini ya Tuhan. Fokuskan mereka hanya kepadamu ya Bapa. Dan biar kiranya sikap hati kami Bapa boleh selalu ada di dalam Engkau Tuhan. Jangan biarkan kami salah fokus ya Tuhan. Jikalau memang fokus kita mulai melenceng, mulai keluar dari rel Bapa, tegur kami ya Bapa. Kembalikan kami ke dalam track yang Engkau mau ya Bapa. Karena kami percaya Bapa, jalan-Mu itu adalah jalan yang terbaik. Jalan-Mu adalah jalan yang sempurna bagi kami ya Bapa. Engkau yang tahu apa yang pergumulan dialami oleh setiap daripada kami ya Bapa. Dan sampai kapanpun Tuhan, kami percaya tangan-Mu yang dengan kuat akan menopang kami semua ya Tuhan. Tidak terkecuali siapapun mereka ya Bapa. Kasih-Mu sempurna bagi setiap daripada kami. Hamba-Mu telah selesai ya Tuhan. Dan jangan biar kiranya pekerjaan-Mu selesai ya Bapa. Dan pekerjaan-Mu boleh terus bekerja bagi setiap kami lepas pribadi lepas pribadi ya Bapa. Biar kiranya nama-Mu dipermuliakan atas semua apa yang kami kerjakan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.